hari Minggu. Nah, sekarang ketemu lagi sama guru-guru sekolah Minggu HKBP Malang. Nggak kerasa kita hampir 2 bulan lebih tidak ibadah bareng di gereja, tapi nggak apa-apa. Sekarang di sekolah Minggu ada buat kalian meskipun kita harus ibadah secara online di rumah masing-masing. Nah, sekarang ini tanggal berapa ya, Bang? Kak? Tanggal 31 Mei. Nah, tanggal 31 Mei. Kalau tanggal 31 Mei, kakak lihat di kalender tuh hari apa ya? Pentakosta, Kak. Nah, hari Pentakosta. Adik-adik di rumah masih ingat gak hari Pentakosta itu apa? Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus setelah apa ya? Setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah Pentakosta kita hari ini, adik-adik yang di rumah siapkan hatinya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Jangan lupa untuk bangkit berdiri, kita goyang bareng-bareng ya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Meskipun Tuhan kami harus beribadah secara online, kiranya Engkau yang hadir di tiap-tiap rumah kami Tuhan, berikan kami hati yang jernih Tuhan, pikiran yang jernih juga Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Dan kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah Minggu. Sekarang Minggu tanggal 31 Mei. Mari kita buka Alkitab ya. Kita sama-sama membacanya. Ayo buka Alkitabnya, nasnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Sama-sama ya membacanya. Adik-adik juga membacanya di rumah ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat toh? Kami semua guru sekolah minggu ini juga sehat. Kangen ya, sudah 2 bulan lebih kita tidak kumpul dalam ibadah di gereja. Kita nanti saling doakan loh ya, supaya kita bisa beribadah lagi di gereja. Dan juga semoga virus corona juga pergi dari kita semua. Oke? Abang, Ya Tommy, firman Tuhan hari ini tentang apa ya? firman hari ini tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Itulah janji Allah kepada manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, menarik juga ya abang. Seperti apa ya kisahnya abang? Oke lah, kita mau lihat cuplikan film animasi ya tentang bagaimana turunnya Roh Kudus. Sangat menarik loh. Bener, sangat menarik ya. Hore! Ayo abang, ayo. Baik, kita saksikan berikut cuplikan filmnya. Oke? Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh
Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ayo adik-adik di rumah, tadi filmnya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, tentang turunnya Roh Kudus, tentang Pentakosta. Abang, bagaimana dong kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus? Baiklah Tommy, kita sekarang buka Alkitabnya. Ada di rumah buka Alkitabnya ya. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ya, kita akan membaca buah-buah roh. Sudah? Yang di rumah sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tommy saat ini setia kepada Tuhan. Walaupun sekarang ada virus corona, Tommy setia kepada Tuhan. Anak-anak juga di rumah, anak sekolah minggu juga setia kepada Tuhan. Walaupun ada virus corona tetap beribadah kepada Tuhan. Itu loh. Setia itu juga apa? Termasuk buah-buah roh. Berarti apa? Roh Kudus juga ada di dalam hati kita. Nah, ada lagi. Adik-adik dan Tommy pasti sering bantu orang tua ya di rumah ya. Bantunya dengan kasih ya. Dengan baik hati ya. Nah, itu juga salah satu bentuk Roh Kudus hadir di hati kita. Tuh, bagaimana Tommy? Paham kan? Oke. Ayo, mari kita berdoa. Anak adik-adik sekolah minggu, lipat tangan kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena pagi ini Kau berikan firman buat kami tentang Roh Kudus dan juga tentang buah-buah roh. Ajarilah kami Tuhan Yesus menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Bapa, dengarkan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ingat ya, selalu cuci tangan, tetap di rumah, belajar di rumah dulu. Untuk sementara ibadah di rumah dulu. Selalu berdoa, semoga Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di gereja. Oke, Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya tadi? Turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dulu sekali lagi. Kita nyanyi apa ya berhubungan dengan Pentakosta nih?
Aku menang. Nah, karena Yesus itu sudah bangkit, dia sudah hidup, dan dia sudah naik. Nah, sekarang Tuhan menurunkan Roh Kudus, berarti kita menang atas iblis, atas dosa. Nah, kita nyanyi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, jangan lupa ikutin gerakan kakak-kakak Kristal minggunya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kita mau mengakhiri kebaktian pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang selalu kami muliakan dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus selalu di hati kami. Terima kasih Yesus atas firman pagi ini, dan terima kasih Bapa. Kau sungguh baik buat kami, dan kami mohonkan berkatilah orang tua kami selalu di dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, dan kami juga yang harus studi di sekolah ini. Dan Tuhan Yesus, jagalah selalu dimanapun kami berada, kami semua, dari virus corona pun, lindungilah kami. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami memohon padamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom.
teman-teman sekolah minggu. Semoga ibadah di rumah tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom teman-teman sekolah minggu. Semoga ibadah di rumah tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Amin.